Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah, amma ba'd. Para pendengar Radio LDS dimana saja Anda berada, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir menemani Anda semua dalam kajian Tauhid bersama Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Sebagaimana biasa, kita langsung saja akan mendengarkan ceramah dari beliau dan selanjutnya waktu kami serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid, masuk pada bab yang berikutnya. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fil ruqa wat tamaim. Bab penjelasan tentang ruqyah dan jimat, penjelasan tentang ruqyah dan jimat. Bab ini masih ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya, di mana bab sebelumnya juga berbicara tentang penggunaan benda-benda, atau jimat, atau kepercayaan bahwa ada makhluk, baik itu makhluk hidup atau khususnya makhluk mati, atau benda mati, yang bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan bahwa hal tersebut termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa masuk kategori syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar apabila seorang menggunakan benda-benda tersebut atau mempercayai bahwa benda-benda itu bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan dengan sendirinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Kalau dia hanya mempercayai benda itu hanya sebagai sebab, maka ini adalah syirik kecil. Intinya bab yang sebelumnya itu penjelasan tentang bergantungnya seseorang kepada satu sebab yang sebenarnya bukanlah sebab, baik secara syar'i maupun secara qadari. Secara syar'i itu bukan sebab karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu sebagai sebab. Seperti Al-Quranul Karim adalah syifa, adalah obat, karena ada dalil syar'i yang menunjukkan hal tersebut. Atau secara qadari, yakni sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam dunia kedokteran misalnya, seperti obat-obatan yang telah dicoba, dilakukan penelitian bahwa hal itu memang sebagai sebab yang Allah jadikan untuk kesembuhan seseorang. Adapun benda-benda yang tidak bisa dibuktikan baik secara syar'i maupun secara qadari, maka apabila seorang bergantung kepada benda ini, dia telah terjatuh pada kesyirikan. Baik syirik besar kalau dia
mempercayai benda ini bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan dengan sendirinya, ataupun syirik kecil kalau dia hanya mempercayai benda ini sebagai sebab dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Dikatakan syirik kecil karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan dan mengabarkan kepada manusia sesuatu itu sebagai sebab di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah, ataupun melalui percobaan-percobaan yang dilakukan oleh manusia. Baik. Namun pada bab ini ada tambahan penjelasan tentang ruqyah. Ya. Di samping menjelaskan tentang jimat, ada tambahan penjelasan tentang ruqyah. Ya, nanti akan disebutkan apa yang dimaksud dengan ruqyah. Baik. Berkata al-muallif rahimahullahu taala fi sahih, dan di dalam as-sahih, yakni dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, an Abi Bashir al-Ansari, dari sahabat yang mulia Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi, bahwasanya suatu hari beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian perjalanan beliau, yakni melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang, ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, seorang tersebut adalah Zaid bin Harithah, sebagaimana yang dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin atau kiladatun illa quti'at. Ya. Utusan ini menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Janganlah ada di leher hewan tunggangan, ya. Janganlah ada di leher hewan tunggangan atau di leher unta kalung yang terbuat dari busur panah, ya. Kalung yang terbuat dari busur panah atau kalung apa saja. Dikatakan oleh para ulama ini syakkun minar rawi, ya, ragu dari perawi, ya. Namun ini tidak mempengaruhi kesahihan hadis, ya. Bahkan hadis ini sepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Illa quti'at, kecuali harus dihilangkan, ya. Tidaklah ada di leher hewan tunggangan itu kalung yang terbuat dari busur panah atau kalung apa saja, illa quti'at, kecuali harus dipotong atau dikeluarkan. Baik. Inilah hadis kita pada kesempatan kali ini. Iya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Bashir, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang ma'ruf dan telah mengikuti perang Khandaq, ya, dan meninggal setelah berumur 60 tahun. Ya. Di mana pada suatu hari beliau menceritakan bahwasanya beliau pernah mengikuti perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Di tengah-tengah perjalanan tersebut, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang utusan untuk menyampaikan pesan, ya. Apa pesannya? Pesannya berupa satu pengajaran tentang tauhid. Ya. Ini menunjukkan hendaklah seorang pemimpin kaum itu, ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang raja atau seorang presiden atau pemimpin, ya, satu desa dan yang lebih luas daripada itu, hendaklah memperhatikan keadaan masyarakatnya, ya, dan melihat apa yang ada pada mereka sesuai dengan syariat,
atau menyelisihi syariat, ya, maka wajib baginya untuk membimbing masyarakatnya. Ya. Ini kewajiban pemimpin kaum tidak ringan. Ya. Bukan sekedar mengurus permasalahan dunia. Yang lebih penting dari itu justru adalah mengurus permasalahan akhirat. Ya. Bagaimana akidah kaumnya, ya. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana akhlak mereka. Ya. Inilah yang pertama akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang pemimpin. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperhatikan keadaan masyarakatnya. Kalau mereka menyimpang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka. Ya. Dengan dalil Al-Qur'an wa sunnah, yang menjelaskan bahwa hal itu adalah satu hal yang haram, apalagi yang syirik. Ya. Dan kalau mereka meninggalkan kewajiban, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka dan memberikan at-targhib wa tarhib agar melakukan kewajiban tersebut. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan untuk menyampaikan kepada rombongan perjalanan, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Janganlah ada di leher hewan tunggangan itu kalung yang terbuat dari busur panah atau kalung apa saja kecuali harus dihilangkan. Ya. Ini karena kebiasaan orang Arab dahulu, mereka menggunakan tali busur panah untuk dikalungkan kepada kendaraan mereka agar supaya terhindar dari penyakit ain. Ya. Sebagaimana telah pernah kita jelaskan, penyakit ain itu bisa menimpa manusia dan bisa menimpa kendaraan. Ya. Bisa pula menimpa sebuah rumah dan bisa menimpa apa saja yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Nah, untuk menghindari penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata manusia ini, maka mereka gunakan menurut kepercayaan mereka kalung yang terbuat dari busur panah. Kalau yang terbuat dari busur panah. Ya. Kalau sekarang ada jimat-jimat tertentu yang dipesan, ya, dengan harga tertentu, bahkan diiklankan di majalah. Ya. Jimat tertentu penjaga kendaraan katanya. Ya. Digantungkan di kendaraan, maka kendaraan akan aman. Ya. Seperti itulah juga yang ada di zaman jahiliyah, meskipun dengan gambaran yang berbeda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa apabila masih ada yang seperti itu, hendaklah dipotong atau dibuang. Sebab yang bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan jimat-jimat tersebut yang sama sekali tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, baik melalui dalil syar'i maupun dalil sebuah percobaan ilmiah. Iya. Hadis ini juga menunjukkan, ya, kewajiban untuk mengingkari kemungkaran, ya, dan menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tangan atau dengan kekuatan seseorang apabila dia mampu melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia memiliki kekuatan dan kekuasaan seperti pada keluarganya, atau kalau dia pemimpin kepada rakyatnya, jangan dia biarkan kemungkaran yang terjadi pada rakyatnya. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaklah dia rubah dengan kemampuan atau kekuatannya. Ya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan kalau dia tidak mampu lagi, paling minimal dia membenci dalam hati. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terlebih kemungkaran
yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan, ya, dia adalah dosa yang paling besar. Baik. Hadis yang berikutnya berkata al-musannif rahimahullahu taala, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah atau jampi-jampi, wat tamaima dan jimat-jimat, wat tiwalata syirkun dan pelet, ya, sejenis jimat yang digunakan laki-laki atau wanita untuk menarik perhatian pasangannya, itu adalah kesyirikan. Ya, itu adalah kesyirikan. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan pelet adalah kesyirikan. Iya. Hadis ini menjelaskan tentang beberapa bentuk kesyirikan. Ya. Yang pertama, ruqyah. Ya, tentang ruqyah. Ya. Dikatakan oleh al-muallif rahimahullah, hiya allati tusamma al-azaim. Ini yang dinamakan oleh sebagian orang dengan al-azaim. Wa khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirk. Tetapi tidak semua bentuk ruqyah atau bentuk jampi-jampi itu adalah kesyirikan, ya. Karena ada dalil yang telah mengkhususkan apa yang tidak mengandung kesyirikan. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bir-ruqa ma lam takun fihi syirk. Ya, tidak mengapa ruqyah atau jampi-jampi yang tidak mengandung kesyirikan, ya. Yaitu tidak mengandung permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau pendekatan diri kepada selain Allah. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ain wal humah. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membolehkan ruqyah dari penyakit ain dan penyakit yang diakibatkan gigitan binatang berbisa. Ya, sebagaimana dalam bab man haqqaqa tauhid telah disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu taala anhu, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Ya, tidak ada ruqyah yang lebih menyembuhkan dibanding ruqyah untuk penyakit ain dan penyakit gigitan binatang berbisa. Ya. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang semua bentuk ruqyah. Ya. Oleh karenanya ulama kita menjelaskan ruqyah itu terbagi dua. Ya. Ruqyah yang masyru'ah dan ruqyah yang mamnu'ah. Ya. Ruqyah yang sesuai dengan syariat dan ruqyah yang terlarang. Ya. Ruqyah yang sesuai dengan syariat itu harus terpenuhi minimal 3 syarat. Syarat yang pertama, seorang tidak berkeyakinan bahwa ruqyah ini bermanfaat dengan sendirinya selain apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atasnya. Ya. Tidak meyakini bahwa ruqyah ini atau jampi-jampi yang dibacakan ini bermanfaat dengan sendirinya. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemanfaatan kepadanya. Baik. Yang kedua, ruqyah ini tidak boleh dengan cara yang menyelisihi syariat, ya. Dengan cara yang menyelisihi syariat. Seperti ada permohonan kepada selain Allah, ya. Biasanya dilakukan oleh dukun. Jampi-jampi yang dia bacakan itu mengandung permohonan kepada tuan-tuannya, ya. Yaitu syaitan-syaitan, agar syaitan-syaitan ini membantunya di dalam menyembuhkan seseorang yang kena penyakit. Maka yang seperti ini adalah syirkul akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Atau kebidahan-kebidahan, ya. Seperti mensyaratkan sesuatu yang tidak disyaratkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, biasanya ada orang meruqyah, dia katakan kepada yang sakit,
sediakan ayam hitam, berkaki hitam, pokoknya semuanya serba hitam. Ini bentuk-bentuk kebid'ahan. Kalau ayam itu disembelih untuk dipersembahkan kepada syaitannya, ya, atau kepada selain Allah, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Maka ruqyah yang seperti ini tidak dibolehkan. Atau ada kemaksiatan, ya, seperti adanya khalwat antara orang yang meruqyah dengan pasien yang wanita, ya, tanpa ada mahram yang menemani, maka ini bentuk maksiat yang tidak dibolehkan di dalam meruqyah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hendaklah dengan bahasa yang dipahami. Bahasa yang dipahami, ya. Tidak boleh dengan bahasa yang tidak jelas, ya, yang tidak dipahami, seperti mantra-mantra yang biasa diucapkan oleh tukang sihir, ya, atau bahasa-bahasa daerah yang hanya dia pahami, tidak dipahami oleh orang yang mendengarkannya, sehingga sangat dikhawatirkan dia telah membaca mantra-mantra yang mengandung kesyirikan. Iya. Dan ruqyah syar'iyyah itu adalah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita sebutkan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini syarat-syarat ruqyah syar'iyyah. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka itu bisa jadi dia adalah ruqyah syirkiyah atau bid'ah atau ada maksiat di situ. Ya. Maka itu ruqyah yang terlarang apabila tidak terpenuhi syarat-syarat ruqyah syar'iyyah. Iya. Jadi apabila ruqyah itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah kita sebutkan, maka tidak mengapa insyaallah taala seorang membacakan ruqyah kepada orang yang sakit, ya. Namun sebagaimana telah pernah kita jelaskan dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab, tidak boleh seseorang untuk meminta diruqyah, ya. Karena apabila seorang minta diruqyah, terdapat dalam hatinya sedikit ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang paling bagus dia meruqyah diri sendiri, ya. Meruqyah diri sendiri. Iya. Apabila seorang sakit misalnya, dia letakkan tangannya di tempat yang sakit, kemudian dia baca Al-Quranul Karim, ya, atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian jimat-jimat, ya, ini termasuk kesyirikan. Ya. Kata Syekh rahimahullahu taala, syai'un yu'allaqu 'ala al-awlad min al-'ain. Ya. Beliau menjelaskan tentang di antara bentuk jimat sesuatu yang diikatkan kepada anak-anak, ya, oleh orang tuanya. Kenapa? Karena khawatir penyakit ain. Ya. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farakhasa fihi ba'd as-salaf. Dan beliau menyebutkan bahwasanya ada perbedaan pendapat sebagian ulama. Kata beliau, kalau jimat itu dari Al-Quran, maka sebagian ulama salaf, kata beliau, membolehkannya. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi, dan sebagiannya tidak membolehkan. Wa yaj'aluhu minal manhiyyi anhu. Dan sebagian ulama salaf mengatakan itu adalah terlarang. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di antaranya seorang ulama besar dari kalangan sahabat, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini berhubungan dengan jimat yang terbuat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya yang benar dari perbedaan pendapat para ulama bahwa hal tersebut tetap diharamkan. Ya. Hal tersebut tetap diharamkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Ulama salaf juga mengharamkan jimat yang terbuat dari Al-Quranul Karim. Ya. Karena riwayat
riwayat penggunaan jimat yang terbuat dari Al-Quranul Karim yang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, itu riwayatnya dhaif, ya, riwayatnya lemah, karena di situ ada perawi yang bernama Muhammad bin Ishaq, dan dia seorang mudallis dan dimeriwayatkan dengan an-anah. Iya. Dan ulama mengatakan, andaikan riwayatnya sahih, maka sebenarnya yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma ketika dia menuliskan ayat Al-Quran dan dia gantungkan di leher anak-anaknya, itu sebenarnya untuk mengajarkan mereka, ya, sehingga di mana mereka berjalan mereka bisa membaca, ya, ayat-ayat tersebut untuk sebagai pengajaran. Iya. Adapun yang rajih bahwa menggunakan jimat dari Al-Quran pun itu terlarang dengan beberapa alasan. Yang pertama, li'umumil adillah, ya, karena keumuman dalil. Karena keumuman dalil, ya. Dalil melarang jimat tidak mengkhususkan jimat yang berasal dari Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya. Yang ketiga, bahwasanya penggunaan jimat dari Al-Quran itu merupakan satu bentuk peremehan terhadap Al-Quranul Karim. Ya. Karena orang yang menggunakan jimat tidak akan lepas dari maksiat. Namanya manusia tidak akan lepas dari maksiat. Bagaimana mungkin dia membawa Al-Quran, ya, kemana-mana dia membawa Al-Quran, lalu dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau minimal dia memasuki tempat-tempat kotor karena hajatnya, ya, maka ini adalah peremehan terhadap Al-Quran. Dan yang keempat, bisa saja perbuatan ini akan membawa seseorang melakukan hal yang tidak disyariatkan, ya, sehingga dia meninggalkan hal yang disyariatkan. Hal yang tidak disyariatkan adalah menuliskan Al-Quran lalu digantungkan di leher atau dibawa di kemana-mana di saku, ya, atau digantungkan di dinding juga. Ini tidak disyariatkan, ya, menggantungkan ayat kursi di dinding, ya, atau tulisan Allah dan Muhammad. Bahkan ini ada naun minasyirk, ya, menyamakan Allah dan Muhammad. Kemudian membuat kaligrafi seperti yang ada di masjid. Ini semua hal yang tidak disyariatkan. Kalau seorang melakukan hal yang seperti ini, bisa saja perbuatan ini akan mengantarkan seseorang melakukan hal yang tidak disyariatkan dan meninggalkan yang disyariatkan. Sebab yang disyariatkan pada Al-Quran adalah kita membacanya, ya, bukan menulisnya untuk digantung atau dibawa kemana-mana. Baik. Ini beberapa alasan yang disebutkan para ulama bahwa jimat dari Al-Quran pun itu terlarang. Ya, nanti akan disebutkan pada bagian akhir dari bab ini tentang larangan para sahabat dari menggunakan jimat dari Al-Quran Al-Karim. Kemudian aktiwalah, ya, yang dimaksud dengan aktiwalah yaitu pelet. Kata beliau, syai'un yasna'unahu, sesuatu yang dibuat oleh sebagian orang, yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha. Mereka menyangka bahwa pelet ini bisa membuat wanita itu lebih dicintai suaminya, warrajula ila imra'atihi, atau seorang suami lebih dicintai istrinya, ya, dengan adanya pelet ini. Atau memang belum menikah, ya, tapi untuk menarik pasangannya. Iya. Maka ini termasuk bagian dari sihir, ya, bagian dari jimat, walaupun jimat yang khusus dan jelas dalil-dalil yang menjelaskan tentang keharaman, ya, perbuatan tersebut, ya, keharaman perbuatan tersebut. Dan ini hanyalah sebagai contoh, ya, hanyalah sebagai contoh. Bisa saja orang menggunakan dengan tujuan macam-macam, ya, seperti pelaris barang dagangan, ya, untuk keamanan, ya, macam-macam, ya, atau biasa sebagian pekerja agar supaya disayang majikannya, ya, dan seterusnya. Ini tidak dibolehkan, ya. Dan termasuk yang semisal dengan itu, seperti dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu cincin yang
digunakan ketika pernikahan, khusus ketika pernikahan. Iya. Di mana mereka mempercayai ya, cincin yang digunakan ketika pernikahan itu, ya, ketika terjadinya pernikahan itu apabila masih terus digunakan oleh pasangan, maka cinta di antara mereka berdua akan tetap terjalin kuat. Iya. Sebaliknya kalau dia melepaskan, maka mereka percaya hubungan ya, antara mereka berdua pun akan cerai-berai. Maka ini termasuk bentuk kesyirikan. Ya. Mempercayai cincin itu bisa menentukan atau mempengaruhi hubungan antara suami istri. Iya. Andaikan tidak ada niat ini pun, kata Syekh rahimahullah ta'ala, maka bentuk acara tukar cincin seperti ini ketika pernikahan, ya, ataupun ketika pertunangan, ya, dan pertunangan itu apabila yang masuk dengan pacaran seperti yang ada sekarang adalah termasuk perbuatan maksiat, maka kata beliau ini adalah tasyabbuhun bin Nasara, ya, menyerupai kebiasaan orang-orang Nasrani, ya, tukar cincin ini. Kalau itu berupa cincin emas, maka terdapat lagi larangan yang ketiga, yaitu bagi laki-laki diharamkan. Ya. Namun apabila tidak terdapat tiga bentuk larangan ini, tidak mengapa, karena itu hanyalah cincin dari bentuk-bentuk cincin yang ada. Baik. Dan hadis ini terdapat kisah, ya, lengkapnya, ya, sebagaimana terdapat di kisah ini salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, yaitu dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya suatu hari Abdullah bin Mas'ud melihat pada leherku terdapat benang, ya. Lalu beliau berkata, apa ini? Maka aku menjawab, ini adalah benang yang diruqyah padanya, ya, untuk kesembuhanku. Maka Abdullah bin Mas'ud mengambil benang itu, beliau memotongnya, ya. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat tidak membiarkan kesyirikan pada keluarga mereka, ya. Beliau langsung memotong, ya, benda tersebut, mengambilnya dari istrinya. Kemudian beliau berkata, kalian keluarga Abdullah tidak membutuhkan kesyirikan-kesyirikan. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innar ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, ya, yaitu jampi-jampi yang tidak sesuai syariat, dan jimat-jimat dan juga pelet adalah termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dijelaskan oleh istrinya, dulu kata beliau, maka aku sakit, iya, dan aku pergi kepada seorang Yahudi. Apabila orang Yahudi ini telah membacakan ruqyahnya, maka penyakit itu menjadi meredah, ya. Penyakit itu menjadi meredah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Itu hakikatnya adalah amalan syaitan, ya, tipuan syaitan, ya. Ini hakikatnya yang terjadi pada jimat-jimat yang digunakan oleh sebagian orang, ya, jimat-jimat yang atau benda-benda yang bertuah kata mereka, ya, benda-benda yang memiliki kekuatan magis, ya, yang bisa memberikan kemanfaatan tertentu atau melindungi seseorang dari kemudaratan. Yang hakikatnya itu adalah sihir atau permainan dan tipuan dari syaitan. Iya. Jadi Yahudi ini katanya dia membaca sambil dia menyapu dengan tangannya. Ya. Apabila dia telah membaca ruqyahnya, maka penyakit ini kemudian meredah. Ya. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, cukuplah engkau membaca seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ganti dari jimat-jimat dan ruqyah syirkiyah ini, kata beliau, azhibil ba'sa rabban nas.
hilangkanlah penyakit ini, wahai Rabbnya manusia. Washfi anta syafi, sembuhkanlah, hanya engkaulah yang menyembuhkan. La shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqamah. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit sedikit pun. Iya. Dari yang berikutnya, wan Abdullah bin Uqaim marfu'an. Dari Abdullah bin Uqaim radhiyallahu taala anhu secara marfu', man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Ya. Barang siapa yang bergantung pada sesuatu, maka dia dibiarkan bergantung kepadanya tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bergantung kepada selain Allah dalam hal meraih satu kemanfaatan dan menolak kemudaratan, maka Allah tidak akan menolongnya. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Uqaim. Beliau adalah Abu Ma'bad Al-Kufi. Ya. Beliau mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak pernah mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadis ini dihukumi hukum marfu'. Ya. Karena tidak mungkin beliau menyampaikan dari diri beliau selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang beriman, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penolongnya. Cukup baginya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, doa para rasul dan pengikut mereka ketika mereka ditimpa satu musibah atau ditimpa keadaan yang darurat, yang sangat genting, ya, adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Cukup bagi kami Allah dan dialah sebaik-baiknya penolong. Ya. Seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Demikian pula dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika kaum musyrikin dalam perang Ahzab seluruhnya bergabung untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sampai dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum." Ya, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu dan para sahabat, sesungguhnya seluruh manusia telah mengepung kalian, maka hendaklah kalian takut. Ya. Tetapi mereka kemudian mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Pengepungan itu cukup dijawab dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Cukup bagi kami Allah, dialah yang melindungi kami dan akan memberikan kemenangan kepada orang-orang musyrikin tersebut. Iya. Baik. Jadi hendaklah seorang mukmin itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Termasuk bergantung seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam bab ini, ya, seperti orang-orang yang bergantung kepada ilmu kebal, ya. Mereka, dan ini adalah ilmu yang berasal dari syaitan, ya. Mereka menyangka ilmu tersebut bisa memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan dari mereka dengan sendirinya. Iya. Ini termasuk bergantungnya seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga menggunakan kemampuan-kemampuan tertentu dan dia bergantung kepadanya, ya, seperti yang mereka namakan dengan tenaga dalam, ya, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk sihir, ya. Ilmu kebal, tenaga dalam, itu semua bentuk sihir. Apabila seorang bergantung dengan perbuatan-perbuatan ini, maka berarti dia telah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Warawal Imam Ahmad an Ruwaisi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaisi, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ruwaisi, la'alla al-hayata satatulu bika." Ya. Sepertinya kehidupanmu akan panjang. Ya. Fa akhbirin nas, maka sampaikanlah kepada manusia, anna man aqada lihiyatahu, bahwasanya siapa yang mengikat jenggotnya, au taqallada wasaran, atau mengikatkan kalung yang terbuat dari busur panah, ya,
baik pada dirinya maupun pada kendaraannya, aw istanja bi raji'i dabbatin aw azmin, atau beristinja, yang membersihkan kotoran setelah berbuang air dengan kotoran hewan atau dengan tulangnya, fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ruwayfi ibn Thabit ibn Sakan bin Adi bin Harith dari Bani Malik ibn Najjar al-Ansari. Iya. Beliau adalah seorang sahabat yang kehidupannya masih panjang setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persis seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadis ini dan beberapa asar setelahnya kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pendengar Radio ADS di mana saja Anda berada, telah kita dengarkan bersama kajian pada pagi hari ini bersama Ustaz Abu Abdillah Sufyan, dan tibalah saatnya kali ini kita akan mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang telah datang kepada kita, dan selanjutnya kita langsung saja ke Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada pertanyaan yang masuk. Apa pengertian sabar dan ridha ketika mendapat ujian atau musibah? Apa pengertian sabar dan ridha ketika mendapat ujian atau musibah? Sabar adalah habsun nafs ani tasakhut min aqdarillah subhanahu wa ta'ala. Sabar ketika musibah adalah menahan diri dari kemarahan atau kebencian terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang marah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga masuk dalam makna sabar menahan diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Nah, sebagian orang ketika dia ditimpa musibah, dia melakukan hal-hal yang diharamkan. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ini menunjukkan tidak sabar. Adapun yang maksud dengan ridha adalah menerima musibah tersebut dengan lapang dada dan tidak membencinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakh." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan menimpakan kepada mereka bala untuk menguji mereka. Apabila mereka ridho, maka mereka akan mendapatkan keridhaan Allah, dan apabila mereka marah, mereka akan mendapatkan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Apakah syarat taubat? Syarat taubat itu minimal ada 6. Yang pertama, ikhlas, dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meninggalkan dosa yang dilakukannya tersebut. Yang ketiga, menyesali perbuatan dosa itu, dan inilah hakikat taubat seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taubatun nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Meskipun kenyataannya yang namanya manusia bisa saja dia mengulanginya. Namun ketika dia bertobat, dia benar-benar jujur.
dia bertekad dalam hatinya bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Yang kelima, apabila dosa itu berhubungan dengan hak sesama, ya, seperti seorang pernah mengambil atau mencuri harta orang lain, maka harus dia kembalikan dulu harta itu, atau dia minta pemaafan. Atau seorang pernah mencaci dan menceritakan keburukan temannya, maka harus dia meminta maaf kepada temannya tersebut. Ini syarat taubat. Dan yang keenam, dilakukan pada waktunya. Kapan waktunya? Yaitu sebelum kematian datang menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, "Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an." Tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan keburukan sampai ketika kematian telah datang kepada mereka, baru dia mengatakan, saya bertobat sekarang. Iya. Atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Ya, ini bagi seluruh manusia. Inilah syarat-syarat taubat yang disebutkan para ulama. Ya. Bagi yang mendapatkan penjelasan yang lebih detail, ya, silakan membaca Babut Taubah dalam Riyadhus Shalihin dan syarahnya yang disebutkan para ulama. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah orang yang takut sama hantu itu musyrik? Ya. Apakah orang yang takut sama hantu itu musyrik? Iya. Takut sama hantu atau sama syaitan, ya, telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman Allah, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ya. Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Iya. Namun di sini ada perincian yang disebutkan para ulama. Ya. Yang pertama, takut yang sifatnya tabiat. Ya. Takut yang sifatnya tabiat. Iya. Sebagaimana seorang takut dari binatang berbisa. Ya. Sebagaimana seorang takut dari binatang berbisa. Ya. Kalau dia takut kepada syaitan, sebagaimana takutnya kepada binatang berbisa, ya, sepanjang takut tersebut tidak mengantarkan kepada kesyirikan, maka yang seperti ini tidak mengapa insyaallah taala. Iya. Bentuk yang kedua, khaufus sir, ya, takut yang sifatnya tersembunyi di dalam hati, yaitu takut kalau hantu ini bisa menimpakan satu bahaya dengan sendirinya, ya, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah syirkul akbar, ya, termasuk syirik besar. Ya. Bentuk yang ketiga, khauful ibadah. Khauf yang sifatnya ibadah, ya, takut yang sifatnya ibadah, yaitu takut yang disertai dengan perendahan diri kepada syaitan. Ya, merasa lebih rendah dari syaitan ini karena dia punya kekuatan tertentu. Ya. Atau mendekatkan diri kepada syaitan karena takut kepadanya. Maka ini juga termasuk syirkul akbar, ya, termasuk bentuk syirik besar. Ini perincian tentang takut kepada syaitan. Baik, demikian wallahu a'lam. Ya. Yang berikutnya, bagaimana kalau memakai gelang untuk mengetahui bahwa anak itu kena sakit? Karena gelang itu akan membesar kalau anak akan sakit panas. Ya, jazakumullah khairan dari pendengar di Cilacap. Ya. Pertama, jika gelang itu bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, seperti misalkan gelang itu dikasih zat tertentu, ya, oleh dokter untuk mendeteksi penyakit, ya, mungkin saja ini terjadi. Ya. Maka hal ini tidak mengapa, karena ada sebab yang masuk akal di situ. Ya. Namun dengan syarat seorang tidak bergantung hatinya kepada benda tersebut, tapi bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akan tetapi, kalau ternyata gelang itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, bahwa gelang itu bisa mendeteksi penyakit,
Iya. Maka hal ini termasuk perbuatan kesyirikan. Apakah syirik besar ataukah syirik kecil? Ya, sebagaimana perincian yang telah kita jelaskan. Ya, bisa masuk pada syirik besar dan masuk pada syirik kecil. Ya. Kalau kenyataannya misalkan gelang itu berpengaruh, ya, maka itu termasuk kategori sihir. Ya. Kalau tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, ya, baik melalui dalil maupun dari percobaan ilmiah, maka hal itu termasuk kategori sihir, ya, permainan syaitan, ya, yang biasa dilakukan oleh dukun, ya, bekerja sama dengan syaitan untuk membuat jimat-jimat tertentu. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah sulap termasuk sihir? Iya. Jawabannya sulap termasuk sihir. Ya, diistilahkan oleh para ulama dengan sihir takhyil, ya, penghayalan atau ilusi. Ya, semacam sihir yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Ya, diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yukhayyalu ilaihi min sihrin annaha tas'a. Mereka menghayalkan kepada orang-orang, ya, termasuk pada Nabi Musa alaihissalam, dengan sihir mereka seakan-akan tali-tali itu berjalan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Iya, sebenarnya tidak demikian. Ini hanyalah ilusi. Baik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, saharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata manusia. Mereka menyihir mata manusia. Maka tidak diragukan lagi sihir ini, walaupun mereka bilang hanya tipuan mata, ya, dia termasuk bentuk sulap ini termasuk bentuk sihir. Baik. Pertanyaan berikutnya, bolehkah anak istri memanfaatkan harta dari jimat-jimat? Ya, barangkali maksudnya dari hasil penjualan jimat dan praktek perdukunan yang dilakukan oleh suami. Sedangkan anak istri tersebut tidak sanggup mencari harta sendiri dan tidak bisa pula mencegah suami. Iya. Jawabannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, terhadap suami atau orang-orang yang melakukan praktek-praktek kesyirikan untuk mendapatkan penghasilan, maka kami sampaikan nasihat kepada mereka agar meninggalkan hal tersebut, karena itu termasuk penghasilan yang diharamkan di dalam syariat Islam. Bahkan secara khusus dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an thamanil kalbi, ya, hasil penjualan anjing, wa mahril baghi, dan penghasilannya pelacur, wa hulwanil kahin, dan upah perdukunan. Ya, ini diantara penghasilan-penghasilan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, penjualan anjing, hasil pelacuran, dan upah, ya, karena pekerjaan perdukunan. Ini termasuk yang diharamkan di dalam syariat Islam. Ya. Adapun sisi yang kedua, yang sesuai dengan pertanyaan, yaitu orang yang diberikan harta, orang yang diberikan harta dari hasil perdukunan tersebut. Iya. Dari hasil perdukunan tersebut. Iya. Setelah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, beliau adalah salah seorang ulama besar di negeri Yaman, ya, pembina Ma'had Darul Hadis di negeri Yaman. Ya. Ditanyakan oleh salah seorang kawan kami yang sedang belajar di sana. Dia menanyakan, paman saya berprofesi sebagai dukun. Ya. Suatu hari dia memberi kepada saya jumlah uang yang besar. Dugaan saya bahwa uang tersebut didapat dari hasil perdukunan. Apakah boleh bagi saya menggunakan uang tersebut? Jawaban Syekh Hafizahullah Ta'ala,
Jika engkau butuh atau terpaksa untuk menggunakannya, maka engkau boleh menggunakannya. Dan dosanya bagi orang yang menghasilkan uang tersebut dengan jalan yang haram. Ya, inilah jawabannya. Kalau memang dia terpaksa, ya, sebagaimana dalam hadis dalam pertanyaan tadi, ya, maka tidak apa-apa dia gunakan. Sebab dosanya pada orang yang menghasilkan uang tersebut, ya, bukan kepada orang yang dia berikan. Ya, ya, seperti misalkan kalau kita punya toko, ya, lalu yang datang membeli adalah seorang dukun, ya, maka kita tidak perlu menanyakan ini uang dari hasil perdukunan atau uang halal. Tidak perlu, ya, tidak ada dosa bagi kita, ya, sebab dosa adalah tanggungan dia sendiri. Iya. Namun kata beliau, jika engkau tidak terpaksa, ya, untuk memakainya, memakai uang tersebut, baiknya engkau tinggalkan sebagai bentuk menjauhi perkara syubhat dan perwujudan sikap wara. Ya, sikap wara itu adalah sikap menjaga diri dari maksiat. Ya. Jika tidak, maka engkau tidak terkena dosa. Ya. Walaupun demikian, kalau tetap engkau gunakan dalam keadaan tidak engkau butuh, kata beliau, ya, maka engkau tidak berdosa. Karena perbuatan pamanmu mencari penghasilan dengan jalan haram, selama engkau tidak ikut serta, ya, selama engkau tidak ikut serta, artinya selama istri ini tadi tidak ikut serta dalam perbuatan suami, ataupun ridho, ya, setuju dengan jalan itu, dan tidak pula membantunya melancarkan usaha ini, maka tidak apa-apa. Ya. Dan beliau mengatakan pembahasan wara itu luas, ya, yang seperti yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau dikabari oleh budaknya akan harta dari hasil perdukunannya di zaman jahiliyah, maka Abu Bakar yang telah memakan hasil dari yang dilakukan budaknya ini, beliau kemudian memasukkan jarinya di tenggorokan untuk memuntahkan apa yang dia makan. Ya. Ini menunjukkan betapa para sahabat itu menjaga diri, ya, dari hasil yang seperti itu. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya, karena masih muda, kadang dianggap sok tahu ketika berdakwah atau beramal. Bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama hendaklah seorang berdakwah dengan ilmu. Ya. Seorang berdakwah dengan ilmu. Tidak ada yang dia sampaikan dan tidak ada cara dakwah yang dia lakukan kecuali berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi bukan berasal dari dirinya sendiri, dijelaskan dengan dalil, dengan penjelasan yang ilmiah. Maka disinilah pentingnya seorang menuntut ilmu sebelum dia berdakwah, ya, sebelum dia terjun ke medan dakwah. Iya. Yang kedua, hendaklah dia sampaikan nasihat itu dengan lemah lembut. Iya. Dia tidak merasa sebagai seorang yang mentang-mentang sudah tahu, merasa dia lebih tinggi dari orang-orang tua yang ada di kampungnya misalkan. Iya. Tidak demikian, tapi dia sampaikan dengan lemah lembut, dengan penuh tawadhu, ya, merendahkan diri, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha 'lillah rafa'ahu. Dan barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Yang ketiga, hendaklah dia gunakan sarana-sarana untuk mengikatkan hati. Ya, seperti dia memberikan hadiah kepada saudara-saudaranya yang ingin dia dakwahi, ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, dia bersabar, ya, karena yang seperti ini mesti ada. Ya. Jangankan cuma orang bilang sok tahu, mungkin orang yang akan berbuat lebih dari itu kepadanya ada, ya, seperti yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai dibilang gila, bukan cuma sok tahu, dibilang gila. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai orang gila. Ya. Bahkan mereka ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sudah kemestian di dalam dakwah. Jadi kalau seorang tidak mau dicela, maka berarti dia sama dengan tidak mau berdakwah. Iya. Karena yang namanya ketika seorang melakukan kebaikan, melakukan satu amal saleh, apalagi dia berdakwah, mesti ada haral dan rintangan yang menyertainya. Maka disinilah butuh kesabaran. Ya. Sebagaimana para nabi dan rasul telah bersabar. Ya. Dan yang berikutnya, sehabis mandi, seorang berpakaian di kamar mandi. Ya. Bolehkah baca doa di kamar mandi? Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, boleh saja seorang baca doa di kamar mandi dengan syarat
Tidak dia lafazkan, ya, tetapi dia membaca doa di dalam hati, ya. Dia membaca doa di dalam hati. Baik. Demikian yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Alhamdulillahirabbil alamin.